Para hadirin jamaah rahimakumullah dan yang sama dihormati pengantin baru yang sibuk bersenang-senang dan pengantin lama yang ingin dikirim utang. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita sehat, nikmat, walafiat. Bapak, Ibu, para pemuda, anak-anakku, jemaah rahimakumullah, perlu kita ketahui yang paling kita harus syukuri yang pertama adalah sehat untuk beribadah kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak umat baginda Rasulullah yang hadir di sini menyaksikan akad nikah atau akad nikah dari Mbak Dwi. Mbak Maria, maaf ya, Mbak Maria bersama Mas Dwi, ya. Kita semua menyaksikan akad nikah atau akad nikah tadi, ya, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, supaya kita menyaksikan akad nikah setelah selesai dan mulailah ya isi atau inti dari pernikahan, maka lebih baiknya kita hadirkan dulu di acara ini dalam hati kita nama baginda Rasul. Dengan apa caranya? Dengan senantiasa bersolawat kepadanya. Kita khususkan khusus untuk pengantin, semoga menjadi keluarga golongan keluarga yang menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, berkah dunia sampai akhir. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi semoga kita digolongkan ya umat-umat baginda Rasulullah yang mendapatkan syafaat dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, Ibu masih semangat apa enggak? Masih semangat. Kira-kira nanti dikasih waktu berapa jam? 3 jam. Yang puas dan Fitri yang lemas. Atasnya belum apa-apa udah lemes saja. Ibu jamaah rahimakumullah, Bapak jamaah rahimakumullah, di dalam inti pernikahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, mungkin semuanya hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kira-kira ada yang tahu apa ini? Belum. Di dalam ayat ini jemaah rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah menunjukkan kekuasaannya dengan cara apa? Kata Allah di dalam ayat ini semua berpasang-pasangan, yang jelek sama yang jelek.
Kok musibah neng, iya kasihan sama yang ganteng, tapi nggak apa-apa, harus bersyukur yang jelek karena merubah keturunan. Kira-kira ini sama mbak-mbak sama ayah yang udah nikah, dapetin dia musibah apa enggak? Hah? Kata si ibu-ibu yang di pojok musibah. Terus ada yang nanya lagi, Neng Fitri, saya dapetinnya, ya saya ganteng, dapetin lagi wanita yang cantik persis Mbak Maria sama Mas Dwi. Mbak Maria cantik, Mas Dwi ganteng, aku cocok bener. Mohon maaf Mbak Maria, ini manggilnya Pak Mas. Oh, katanya bukan Mas tapi bebek. Ya kalau Neng Fitri kan manggil Mas ya, jangan cemburu ya Mbak ya. Ya karena kalau Neng Fitri manggil bebek bahaya juga ya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, semua berpasang-pasangan Allah menunjukkan kekuasaannya. Adalah kata Allah, ada juga terang, begitu pun dengan kehidupan. Ada hujan, ada panas, ada gunung, ada lautan, ada miskin, ada kaya, ada sedih, ada bahagia. Maka di dalam hidup ini kita harus sedang-sedang saja. Lagi sedih dalam rumah tangga, ya Mbak Mariaku. Ketika kita sedang sedih atau ibu-ibu jamaah rahimakumullah yang sedang rumah tangga, bapak juga, jika kita dalam rumah tangga sedih, kalau kita ketahui di dalam kesedihan ada buah nanti kebahagiaan. Justru Mbak Maria, jika kita sedang bahagia, jangan terlena dengan kebahagiaan. Ya, karena nanti pasti kita akan mendapatkan kesenangan. Oh, betul bapaknya. Sekarang awal pertama, ya, alhamdulillah. Bapak perhatian banget, belum aus sudah diantarin air minum. Ini mereknya Segar juga endorse bukan Kak? Maksudnya endorse. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, Mas Dwi, perlu Mas Dwi ketahui ketika Mas Dwi ya menikah dengan Mbak Maria, setelah mulai ijab kabul saya terima nikahnya Maria binti ya putri atau dari Bapak Yusuf Yusuf Mbak Maria putri dari Bapak Yusuf Bukit. Betul apa enggak? Betul. Saya belum apa-apa udah dimarahin. Ini mohon maaf ya Mbak Dwi, ketika semua bilang sah, sah, Mbak Dwi harus baru latihan ya, karena alhamdulillah. Kopi. Minum aku, kita minum. Oh iya, iya. Biasanya dipanggil apa? Oh iya, ada kata Sunda ada lelo juga ya. Jadi Mas Rangga dengan Mbak Maria, perlu Mas Rangga ketahui ketika Mas Rangga menikah dengan Mbak Maria dan disaksikan oleh semua berkata sah di dalam pernikahan Mas Rangga dengan Mbak Maria. Perlu Mas Rangga ketahui, Mas Rangga bukan berjanji dengan manusia, tapi Mas Rangga hakikatnya berjanji dengan Allah. Kalau Mas Rangga berjanji dengan manusia, manusia bisa dibohongi. Banyak yang berjanji-janji tapi bohong. Maka perlu kita ketahui Mas Rangga, di dalam hati Mas Rangga sebagai suami atau siapapun yang merasa yang sudah menjadi suami, ketika kita menikah dengan seorang perempuan, kita berjanji membaca psikotaktik, berjanji bahwa saya akan menafkahi istri saya tidak akan menyakiti lahir batin istri saya akan menafkahi, memberi pengertian, memberi perhatian, mendidik dan mengajarkan istri saya. Tapi
Jadi masih banyak sandang, pangan, papan, pendidikan, bahkan perhatian. Kenapa sih? Ya, awal kita bahas akhir dulu, perhatian. Kenapa harus perhatian? Ya, mohon maaf Ibu, banyak orang kaya di luar sana punya suami orang kaya. Sehari istrinya belanja dikasih 50 juta. Oh, emang mohon maaf Bu, naik istri mau nanya, Ibu sehari dikasih sama suami berapa? Hah? 5.000. Mohon maaf Pak, Bapak masih sama istri sehari berapa belanja Pak? Berapa? 100.000. Ya 100.000 sehari ya, tapi buat 1 bulan ya Pak ya. Kata si Ibu cocok nih bener ya. Mohon maaf Ibu, jamaah rahimakumullah. Banyak di sana Bapak, di sana banyak ya istri mendapatkan suami yang kaya. Mungkin bisa dibilang istrinya setiap belanja dikasih uang 50 juta. Jangan mau beli emas, beli tas yang branded juga bisa. Tuh, bahagia punya harta kalau kasat mata. Tapi ternyata harta sudah dicukupin, belanja sudah dicukupin, mau beli apa aja sudah dicukupin. Tapi mohon maaf, suami sibuk cari uang, suami sibuk cari harta, tapi istri tetap tersiksa. Kenapa? Jangankan mau makan berdua, mau bersentuhan saja sudah tidak bisa. Karena suami sibuk cari duit. Ada juga yang bilang, Neng Fitri, oh kalau kita punya suami yang kaya juga salah ya Neng. Iya. Kalau suaminya seperti ini, terus Neng, saya punya suami orang miskin. Terus gimana? Miskin juga susah. Orang kaya salah. Orang miskin juga susah. Lantas apa yang benar? Yang sedang. Coba yang cocok dulu Ibu. Yang sedang saja. Punya suami mbak yang belum menikah jangan gampang makan punya suami deh. Karena janda yang disebelah juga ganteng. Ya. Jadi yang sedang saja ya. Karena semua yang sedang saja akan nikmat. Suami walaupun mohon maaf sehari ngasih uang sama istri minimal 100.000 ya alhamdulillah ya Bu ya. Walaupun nggak banyak tetap disyukurin, daripada banyak harta ngasih uang banyak, kasih sayang nggak ada sama istri. Nih uang sehari dikasih 10 juta, tapi mohon maaf jangankan nanya makan, jangankan nanya kesehatan, kita ketemu aja udah nggak pernah. Kira-kira emang apa enggak Bu? Apa sih Ibu enak aja nih. Kalau ibu-ibu yang bilang gitu nggak apa-apa nih, nggak ketemu juga nggak apa-apa, yang penting duit kali. Mohon maaf kita bahas sandang ya, kita punya istri, sandang, pangan, papan, perhatian, pendidikan. Ya. Yang pertama sandang. Kita ngasih Bu, kita ngasih pakaian kepada istri kita, itu mohon maaf jangan nunggu istri minta sama suami. Kenapa? Kita lihat akhlaknya Rasul. Ini mah mohon maaf Neng, borong-borong gak dipinta sambil ngerengek aja gak dikasih. Pak, minta duit Pak 300.000 aja katanya. Buat beli apa Bu? Buat beli daster 5, amplop 10. Selama wedding cukup 300.000. Oh nanti aja beli aja dulu daster kalau tidak perlu weddingnya nanti. Gimana sih contoh akhlaknya baginda Rasul? Baginda Rasul kepada istrinya, Masya Allah, kepada istrinya ini istri peminta apapun tidak mau dipinta, tapi suami yang ngerti. Bisa dibilang kalau suami tanpa diminta dia sudah memberi istrinya, maka ini cocok menjadikan istri
keluar itu terlalu. Masih ya, jadi intinya sebelum istri meminta, jika kita ada rezeki yang lebih kasih ya, atau mas nggak kasih, atau mas ya 1000 mas ya, yang belum punya istri ya, kalau kita punya rezeki jangan nunggu istri yang minta, tapi kita yang memberi. Kalau kita kasih istri ya, nyenengin istri, maka rezeki juga akan ngalir. Tapi mohon maaf, jika istri sudah disakiti, istri nggak diperhatiin, mohon maaf, rezeki juga akan seret. Betul nggak Bu? Tapi kalau istri senang, hidup akan tenang. Lanjut apanya Bu? Lanjut. Tadi yang pertama apa, pangan. Yang kedua apa? Pangan. Apa sih Bu itu pangan? Bu, apa? Makanan atau nafkah kepada istri ya. Makanan, ngasih nafkah sama istri, ngasih makan. Bu, mohon maaf ya Bu ya, Neng Fitri omongin, Bu, nyuci piring tugas suami. Nih, Neng Fitri kasih tahu, Pak, nyuci piring tugas suami, nyuci baju juga tugas suami, masak juga masak ya tugas suami. Tugas suami semua pokoknya Mak, semua tugas suami ya. Masak sayur tugas suami. Berhubung Mas Rangga punya istri yang soleha, atau Mas Rangga atau bebek atau dede ya, atau yaya atau bunda atau mama atau mami, masak masak. Kata Mbak Maria sama aja kalau gitu. Tuh, juga ini. Jadi tugas kita kasih nafkah. Kalau ngasih istri ya, ngasih istri nafkah, maka itu sesuatu yang baik untuk laki-laki, maka tidak menjamin dalam rumah tangga itu bahagia. Ya, yang disebut baiti jannati, rumahku surga, itu adalah isi rumahnya. Mohon maaf, banyak rumah yang bertingkat-tingkat, tiap hari ter-ter. Apa sih ter-ter? Di dalam rumah tangga, diem-diem sama istri, jangankan gelas, piring, sepak pencet juga dipecahin. Nggak bisa ya, jadi pencet bisa dipecahin. Banyak juga yang kaya, ya Bu ya, di dalam rumah tangga berantem, terus akhirnya nggak tetangga, nggak dengar semua. Tapi ada juga rumah yang sederhana, tapi dia selalu bahagia. Suami baik kepada istri, istri taat kepada suami, layaknya baiti jannati, rumahku surgaku. Inilah kanandaku ya, yang disebut rumahku surgaku itu adalah isi yang di rumahnya. Mbak Maria ya, suami pulang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngebukain pintu Mbak Maria, disambut sama Mbak Maria. Jadi Mas Rangga langsung disambut ya. Terus kata Mas Kak ya, aduh aku keringetan cuma habis kerja dilap ya. Terus Neng Fitri gimana? Kata dari telepon ya. Neng Fitri gimana kalau suami pulang dari kantor apa dilap? Dilap. Kalau ada keringatnya, contoh Aisyah, istri dari baginda Rasul, kalau pulang kerja ya dilap semua keringatnya, atau pulang dakwah dilap keringatnya, dicopotin semuanya apa namanya sepatunya tuh. Terus gimana Neng itu dari kantor? Gimana kalau suami dari kebun? Terus gimana
gimana pertanyaannya? Kalau suami kalau makan di kebun, ya lebih bagus keringatnya lebih banyak. Jadi masalah ibadah itu jadi istrinya soleh itu sebenarnya gampang. Ya, bersyukur aja apa punya suami kerjanya di kebun. Semakin banyak keringat, semakin banyak pahala yang mengalir. Amin Allahumma. Apalagi suaminya punya suami hitam layaknya Hajar Aswad. Mohon maaf, kira-kira suami ibu mirip atau nggak sama Hajar Aswad? Hah? Kata ibu-ibu yang di depan yang Fitri, semua yang di sini suaminya Hajar Aswad semua. Nggak apa-apa ibu ya, alhamdulillah. Nggak punya duit ya, kita nemuin Hajar Aswad, nggak apa-apa, di rumah ada Hajar Aswad ya. Apa sih itu Hajar batu ya? Apa sih itu Hajar? Hajar adalah batu, Aswad adalah hitam putih. Suami ibu itu mirip, bukan yang Fitri Pak yang mana. Jadi intinya apa? Kalau ibu pusing mikirin suami yang mirip banget sama Hajar Aswad, ibu mikirnya, oh saya bersyukur punya suami Hajar Aswad. Ibu bayangin aja, semakin bayangin ibadah semakin banyak pahalanya. Jadi suami pulang kerja, Mbak Maria, Assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung disambut tangannya, dicium tangannya, apalagi langsung dicium jidatnya. Wah, nikmat luar biasa. Tuh semua turun, rahmat Allah turun. Bahkan banyak yang tidak diketahui oleh rumah tangga lainnya atau suami istri lainnya. Apa yang tidak diketahui? Bahwasannya suami memandang istri dengan penuh kasih sayang, atau istri memandang suami dengan penuh kasih sayang, maka malaikat turun, bahkan Allah memberikan rahmat kepada. Oh, tapi kalau ada ibu bapak di dalam rumah tangga, suami diem-dieman atau sewot, suami gampang marah sama istri, istri juga diem sama suami, mohon maaf, itu laknat turun kepada kita. Namun juga ini, lantas dengan cara apa kita memberi kasih sayang kepada suami atau kepada istri tadi? Kata si AA, ya, atau kata Mas Rangga ngomong sama Mbak Maria, sampai ada menjemputku, aku ingin bersamamu. Bu, terus kata si Mbak Maria, ya Mas, aku juga punya lagu. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Enak apa kamu? Maju. Tuh, enak dalam rumah tangga kalau suami mandang istri dengan kasih sayang, dan istri pun mandang suami dengan kasih sayang, tidak akan sia-sia. Ya, itu bukan hanya romantis, tapi rahmat Allah akan turun, rezeki akan mudah. Mandang istri dengan penuh kasih sayang aja, itu mendatangkan rezeki yang berlimpah. Apalagi sambil dielus-elus ya. Ibu-ibu kira-kira pernah nggak dielus-elus, Bu? Hah? Neng Fitri katanya, buku semenjak nikah 20 tahun nggak pernah dielus-elus. Dulu maneng jangankan dielus-elus, ya waktu pertama mau nikah neng, ya mau undangan, ini saya neng katanya berangkat bareng sama calon suami. Saya keselang buka tuh neng. Terus apa Bu? Kata calon suami saya, aduh dede katanya, kenapa sayang? Kakinya keselang batu, kan? Tuh romantisnya gitu ya. Mohon maaf, pas udah 20 tahun itu rumah saya kan pintunya pendek. Saya buru-buru mau undangan, kejedut kepala saya neng. Apa kata suami? Gak punya apa. Oh, berarti ini suami yang gak beriman. Kalau suami yang beriman atau pasangan yang beriman, jangankan nikah 10 tahun.
bukan semakin bosan. Jadi Bapak Ibu, tanamkan ke dalam diri kita, jangan melihat siapa yang menyampaikannya, memang badannya kecil itu ya. Jangan lihat siapa yang menyampaikannya, tapi lihat apa yang disampaikannya. Bu, kata si ibu-ibu, iya emang badannya kecil ya. Gitu aja. Ini mohon maaf ngetawain apa? Apa terpesona sama cantiknya dan Fitri dulu? Ibu jamaah rahimakumullah, tadi sandang, tangan, papan, perhatian. Kira-kira Bu, kalau suami perhatian, seneng apa enggak Bu? Bu, kalau suami, Mbak, kalau kita punya suami perhatian, seneng apa enggak? Seneng, ya. Kata si suami, coba sih Bu, ya, dandan biar cantik tuh, orang sana mah cantik katanya. Ibu tinggal bilang, Mas, cantik itu butuh modal. Ini mah mau cantik dikasih bedak pipa. Ya di mana mau cantik, bedaknya warga ya Bu ya. Benar kan? Cantik. Perhatian yang kecil-kecil begitu yang membuat kita senang. Bapak lihat Pak, kalau istrinya pakai bedak pipa itu agak nempel Pak. Jadi langsung dibeliin bedak wardah, itu contoh kecilnya. Apalagi istri ngeliat istri baju dasar di rumahnya udah sobek-sobek kok beliin ya Pak Bu ya. Senang nggak Bu? Iya. Kalau kita membahagiakan istri, maka istri ini akan merasa bahagia. Maka siapapun yang membahagiakan istrinya, nanti kelak di akhirat dia akan mendapatkan ya beberapa pertanyaan yang sangat nanti dibantu dengan amal-amalnya kepada istrinya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, itu tugas suami. Lantas apa sih tugas istri? Tugas istri adalah yang pertama menerima kekurangan suami. Ya, menerima kekurangan suami. Berapapun pendapatan suami diterima. Jadi intinya berapapun pendapatan suami diterima ikhlas. Sebagai istri kita harus soleha, menerima suami apa adanya. Kepada suami dia tiap hari mau keluar. Kalau suami nggak mengizinkan jangan keluar. Ya. Kalau kita udah punya suami sama suami berhijab. Mohon maaf di luar sana Pak, udah rumah tangga susah, punya istri, rumah tangga susah, gelisah, sedih, gundah-gulana, punya istri pakai baju rekon, keluar rumah, ketawa-tawa, mohon maaf, hidup sudah susah, punya istri nggak soleha, maka nambah susah, punya istri gak soleha, nambah susah. Jadi intinya apa? Supaya rumah tangga kita tentram, suami kita ibu, tugas suami berat. Istri berbuat dosa, tidak memakai hijab di kesehariannya, semua dosa-dosa istri akan mengalir kepada suami. Itu tanggung jawab suami sangat berat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita perintah agar taat kepada suami. Kenapa? Karena tanggung jawab suami jangankan di dunia, di akhirat akan berat. Jika sayang kepada suaminya, jangan berbuat dosa, ya tutup auratnya, taat kepada suaminya. Insya Allah berkah dunia akhirat. Maka dikatakan adanya maka wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Sebaik-baik perhiasan, mau mobil, mau motor, mau kaya, ya, mau artis, mau selebgram sekalipun, banyak mobilnya, Fortuner, Pajero, Alphard, semuanya banyak. Tapi mohon maaf, itu akan terkalahkan dengan istri yang solehah. Adunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Kira-kira Pak, mohon maaf, ya, punya istri solehah enggak Pak?
mau nyebut solehah. Sekarang Ibu Fitri mau nanya dengan sesungguhnya, ini udah punya suami, udah punya istri belum? Udah semua. Kira-kira istrinya solehah apa enggak? Oh, solehah. Nggak tahu jujur, nggak tahu takut sama istri, nggak tahu juga ya. Jadi intinya apa? Sebagai istri kita harus taat kepada suami. Jika kita pengen dapat perhatian dari suami, pengen dapat kebahagiaan dari suami, maka kita juga harus taat kepada suami. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Jika istri sudah taat kepada suami, maka suami akan senang, suami akan ridho, maka Allah pun memberikan naungan kepadanya. Dan suami pun khairukum lin-nisa'i, sebaik-baik laki-laki. Ya. Mas, Bapak, jadi Pak, sebaik-baik laki-laki bukan baik sama temannya, bukan baik sama bosnya, bukan baik sama bawahannya. Khairukum lin-nisa'i. Sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik kepada wanitanya. Siapa? Ibunya, istrinya, adik perempuannya, kakak perempuannya. Amin Allahumma ya Robbal. Lanjut apa enggak, Bu? Lanjut kemana? Kata si yang jomblo lanjut ke pelaminan. Di sini musim apa, Bu? Bu, musim di sini musim apa? Musim hujan ya. Tapi kenapa tenggorokan itu kering ya? Duh, mohon maaf mas, ini nggak salah minumannya segar, tapi itu nggak boleh diminum. Mana panitia ya? Ibu jamaah rahimakumullah, sebenarnya yang itu nggak aus enggak, cuma ngetes aja di sini laki-laki yang baik siapa. Ternyata mas punya siapa mas? Master ini adalah suami idaman. Ya, idaman wanita lain bukan idaman itu ya. Ibu bapak rahimakumullah. Ya, kalau sudah dalam rumah tangga, suami sudah baik sama istri sudah taat kepada. Lantas untuk kita supaya kita ini semakin berkah dalam rumah tangganya, apa sih? Ya, yang pertama teteh. Jika kita pengen berkah rumah tangganya, jangan pernah melupakan Allah. Dimanapun teteh sama ada, walaupun di rumah taat kepada Allah. Ibadah kepada Allah, sholat jangan lupa, ngaji terus menerus. Jika kita ingat selalu kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Terus kita ingat terus sama Allah, sholat terus, ngaji terus, ingat kepada Allah, maka rumah tangga kita ini akan dilindungi. Jika kita ingat kepada Allah. Lantas yang kedua apa? Jika kita rumah tangga terus ingat kepada Allah, yang kedua jangan melupakan orang tua. Kalau kita sudah rumah tangga, mbakku, tetehku, aku, jangan pernah yang pertama taat kepada Allah, yang kedua adalah jangan pernah melupakan orang tua. Karena apa? Masya Allah. Bu, lanjut.
kenapa sih di dalam rumah tangga kita jangan melupakan orang tua. Orang kasih sayang orang tua sepanjang masa, Bu. Anak dari kandungan sampai lahir ke dunia dididik, diajarkan, dijaga oleh seorang ayah dan seorang ibu. Disayang-sayang, ya, mau itu dari Mas Rangga, mau itu dari Mbak Maria. Orang tuanya pasti sayang, ya Bu, ya. Sayang sama anak. Oh, anak tidur, Bu. Masih kecil atau bayi atau dewasa juga. Anak lagi tidur, dilihat sama orang tua. Ada nyamuk apa enggak? Ya, tuh perhatiannya orang tua. Selalu jangankan itu, Bu. Ya, anak di Jakarta, suami di sini dinangingan, betul nih. Dinangingan musim rambutan, musim mangga. Apa yang dipikirannya? Ya Allah, saya mau Kevin ya ke Jakarta itu mangga buat anak. Anak terus yang dipikirkan. Maka kita jangan pernah. Maka kalau kita lupa dengan orang tua durhaka kayak mbakku, tetehku. Dalam rumah tangga jangan sampai melupakan orang tua. Ada rezeki barang-barang kasih orang tua. Ya, mau itu dari Mas Rangga kasih orang tua, kewajiban. Istri pun kalau suami ridho, ya suami ikhlas, Mas saya izin mau ngasih orang tua rezeki, nggak apa-apa, bareng-bareng nengok orang tua. Jangan mohon maaf di luar sana banyak anak sudah rumah tangga tapi belum di bawah suaminya, lupa dengan orang tua. Ya, lupa dengan orang tua. Ya, mau dia rajin sholat sekalipun, rajin ibadah sekalipun, rajin ke masjid sekalipun, kalau sudah melupakan orang tua, durhaka kepada orang tua, tidak memandang orang tua, lupa dengan orang tua, jangankan malaikat Allah pun murka. Nauzubillah, kita lihat Pak, kisah Alqamah. Alqamah ini taat ibadahnya. Alqamah ini ke masjid nggak pernah lupa, ngaji terus menerus, sama istri Alqamah baik. Tapi apa kata Alqamah? Istriku, ya suamiku, kalau ada ibu main ke rumah, kita kan banyak beras, berasnya sumputin di kamar. Istriku, kalau ada ibu main, kalau ditanya punya uang apa enggak, bilang enggak ada, enggak punya uang. Istriku, kalau kita punya makanan, sumputin, ada ibu tapi minta. Nih kata Alqamah. Tapi kenapa Allah langsung membalas kemurkaannya, membalas durhakanya Alqamah? Padahal Alqamah rajin ibadah, tidak dipandang oleh Allah. Rajin ngaji tidak dipandang oleh Allah. Tidak dipandang kalau sudah lupa dengan orang tua. Alqamah walaupun taat kepada Allah dalam urusan ibadah, tapi sudah durhaka kepada orang tuanya. Ketika Alqamah meninggal dunia, ibu bapak, Alqamah tidak bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Nauzubillah, ini akhirnya apa? Alqamah meninggal dengan su'ul khotimah atau meninggal dengan keadaan tidak baik. Ini semua para sahabat, baginda Rasul pun bingung, ya, nanya kepada istrinya. Istri Alqamah ini dipandang sama semua masyarakat rajin ibadahnya. Alqamah ini dipandang sama semuanya rajin ke masjidnya, rajin sholatnya. Kenapa meninggalnya? Jangankan mengucapkan syahadat la ilaha illallah pun dia tidak bisa. Apa kata istrinya? Kata istrinya, wahai baginda Rasul, saya akan jujur. Kenapa Alqamah susah meninggalnya? Ya, karena Alqamah mengajariku. Saya sebagai istri diajari oleh Alqamah. Kalau ada orang tua, mau orang tua dari perempuan, dari laki-laki, saya diajarkan pelit kepada orang tua. Akhirnya apa? Baginda Rasul nangis. Apa sih yang buat baginda Rasul? Selain menangisi umatnya, baginda Rasul menangisi umatnya yang durhaka kepada orang tua. Untuk kita tentunya, ya, untuk kita yang sudah rumah tangga, jangan sampai melupakan orang tua. Bener apa enggak? Apalagi seorang ibu, ya Allah, ibu telah mengandung, ya. Kira-kira ngandung sakit atau apa enak, Bu? Neng Titi pernah, Bu, Pak, ya, ceramah, ya, di daerah sana, pokoknya jauh lah, nggak bisa diceritain. Neng Titi nanya, Pak,
dihitan apa yang melahirkan? Sekarang yang ceritanya di sini aja Pak atau Masnya. Enak dihitan apa yang melahirkan Pak? Sakit dihitan apa sakit melahirkan? Sakit melahirkan ya Bu ya. Kata Bapak ini sakit dihitan apa sakit melahirkan Pak? Dihitan. Sakit dihitan. Neng Fitri sekarang sudah jawab, ada jawabannya. Bapak tahu nggak? Apa jawabannya? Benar kata Bapak-bapak. Sakit dihitan. Kenapa sakit dihitan? Kata si ibu sakit melahirkan, kau mengandung lagi. Berarti kan sakit-sakit Lanjut Bapak ya. Lanjut Bu. Udah nggak usah panjang lebar. Ya Bu ya. Mohon maaf. Kira-kira mau kenalan dulu apa enggak? Mau kenalan dulu ya. Semoga dapat ilmunya. Sekarang yang penting mau kenalan. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, bahwa yang di depan ibu ini namanya Sri Fitriani. Ya. Kenapa sih bisa dipanggil namanya Neng Fitri? Alhamdulillah Neng Fitri ini Bu anak didik dari Mama Dede. Itu kita lihat di YouTube ya. Safari Dakwah Barat di Jawa Barat. Kata Mama Dede yang Fitri, Sri Fitriani itu kepanjangan panggilnya Neng Fitri Dede. Siap Mas. Jadi mohon maaf siapa namanya Bu? Neng Fitri ya. Rumah di mana? Rumahnya di Talang Padang Bu. Kalau mau ngundang sana aja. Talang Padang, rumahnya di Desa Peneangan City. Ada bakahan juga ya. Jadi rumahnya di Peneangan City. Kalau ada Bu, kalau ibu main ke Peneangan, pengen ketemu Neng Fitri ya, ibu lihat aja di rumah di Peneangan itu rumahnya itu yang paling mewah. Yang paling mewah kalau ada Bu main ke Peneangan pengen ketemu Neng Fitri, ibu lihat rumah yang paling mewah, yang paling megah, mobil 4, ya motor 5, nah itu punya orang. Nah itu di sebelahnya ya. Alhamdulillah. Kalau pengen lihat Neng Fitri, buka YouTube-nya Neng Fitri Official. Subscribe ya. Alhamdulillah kalian promo. Neng Fitri akhiri ya buat kakak sama teteh. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya, untuk kita rumah tangga supaya tenang. Yang pertama, taat kepada Allah. Jangan pernah dimanapun kita berada, jangan pernah melupakan Allah. Boleh hati boleh ya, badan kita main kemana-mana, boleh badan kita nol, boleh kemana-mana, tapi hati kita selalu ingat kepada Allah. Kalau rumah tangga kita pengen tenang juga, yang pertama ingat Allah, yang kedua jangan pernah melupakan orang tua. Kepada orang tua harus ingat, dan perlu teteh tahu punya orang tua, teteh juga harus ingat kepada orang tua laki-laki. Dan juga punya istri, perlu ingat, istri juga masih punya orang tua. Jangan pernah melupakan orang tua. Mungkin cukup sekian dari Neng Fitri, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah. Mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.